Siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, marilah pada kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, kita pergunakan untuk selalu dan senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sebab nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, insya Allah. Dengan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita, hajat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu tercurah dan teriring untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang saya hormati, terlebih khusus yang sama-sama kita cintai, yang kita muliakan, yang kita hormati, yaitu guru kita, orang tua kita, yaitu Al-Habib Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Qadir Al-Haddad. Insyaallah kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala luaskan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, guru daripada majelis ini yaitu Akhinatillah Al-Ustaz Ahmad Kushairi LC. Insyaallah kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, diluaskan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yang kita cintai, yaitu Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Haddad, kemudian juga Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, kemudian Al-Habib Zaki Al-Haddad, kemudian Al-Habib Zain Al-Abbas, dan juga Al-Habib Umar Al-Haddad. InsyaAllah kita akan para habaib. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para hadirin yang hadir di tempat ini, insyaAllah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, diluaskan dari rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa rutinan kita setiap malam Kamis, ya. Walaupun saya sendiri datangnya sebulan sekali, insyaallah kita mengambil keberkahan di dalam majlis taklim ini. Dan alhamdulillah pada saat ini pun kita berada di dalam satu bulan yang mana bulan ini termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Zulhijjah. Yang mana di bulan Zulhijjah ini setiap kita menggali ataupun kita menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Zulhijjah ini, maka kita pasti akan teringat satu cerita yang membahas tentang dua orang
yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dua orang tersebut? Mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Apa yang membuat mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cintanya tersebut mereka berani mengorbankan apa yang paling dicintainya di dalam hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya harusnya kita introspeksi, mengevaluasi diri kita, muhasabah terhadap diri kita. Jika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya demi Allah Subhanahu wa taala, apakah kita kebalikannya? Kebanyakan kita di zaman sekarang ini mengorbankan anak untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga banyak orang di zaman sekarang mengorbankan agamanya demi mendapatkan dunia. Tadi sudah dibahas, kita nggak jadi soal cari dunia, Pak. Nggak jadi soal. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Orang mati saja masih butuh dunia. Orang mati masih butuh kafan, itu ya. Masih butuh papan, masih butuh diuruk, digali, masih butuh dunia. Tapi jangan jadikan dunia tersebut sebagai tujuan utama kita di dalam kehidupan. Kebanyakan kita menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir di dalam kehidupan kita. Nah, ini salah. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau mengorbankan apa yang paling dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Allah Ibrahim ini, kita kalau saya buka sejarah sedikit mengenai kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui banyak yang sudah dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan seorang nabi yang berdakwah di kota yang bernama Babilonia. Kalau sekarang ini Irak. Jadi dipimpin ataupun dirajai oleh seorang raja yang zalim. Seorang raja yang zalim. Ada nggak pemimpin yang zalim, Mbak? Banyak. Zaman sekarang ada nggak? Banyak sekali. Namrud. Bahkan di dalam riwayat Namrud ini, Pak, dia mendapatkan kekuasaan menjadi pengganti bapaknya. Dia melakukan perjanjian dengan iblis. Namrud ini tadi. Makanya orang kalau seandainya sudah gila terhadap tahta, maka orang tersebut akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan tahta tersebut. Jadi kita nggak usah heran kalau lihat sekarang ada orang yang kejam, nggak mau tahu, budak. Melihat rakyatnya begini, nggak usah heran. Dari zaman dulu memang sudah begitu. Nah, Namrud ini dia ngeliat bapaknya, oh enak jadi raja, enak jadi pemimpin, kapan aneh begitu. Ada tuh dorongan, pengen dia jadi pemimpin. Nah, iblis tahu nih, iblis pintar. Dia datang ke Namrud. Singkat cerita terjadilah dialog antara iblis dan juga Namrud. Maka iblis tadi menawarkan kepada Namrud, saya bisa menjadikan engkau raja di kerajaan ini, asalkan dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kamu harus membunuh bapakmu. Oh, bapaknya sendiri Pak dibunuh. Yang kedua, setelah kau bunuh bapakmu, kau menjadi raja, maka nikahi ibumu. Kurang sadis apa yang begitu? Bapaknya dipenggal, ibunya dinikahi. Yang terakhir syarat daripada iblis, kau harus buatkan tempat patung sesembahan untuk menyembah sebagai simbol menyembah terhadap iblis. Coba kira-kira menurut kita nih yang masih waras, Pak, ini orang gila apa orang waras? Orang gila. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur kepengen banget menjadi pemimpin, itu bukan sesuatu yang gila lagi, sesuatu yang waras bagi mereka. Asalkan tujuan mereka tadi tercapai.
Itu tenang. Alhamdulillah minta di orang kalau soalnya sudah kepengen banget jadi pemimpin, akhirnya menghalalkan segala cara. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dipimpin di negara tersebut, dipimpin oleh raja yang kejam, zalim, bahkan mengaku dirinya tadi sebagai Tuhan. Nah, di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, singkat cerita akhirnya, sebagaimana kita ketahui, saking keselnya Namrud tadi, karena apa? Karena Tuhannya dihancurkan. Tuhan Namrud tadi, Pak. Ya kan di dalam sejarah itu, Namrud ketika keluar, maka masuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ke tempat, bisa dibilang tempat peribadatannya Namrud. Di situ ada patung paling gede, ada patung yang kecil-kecil. Jadi Namrud itu punya Tuhan, ada Tuhan gede, Tuhan kecil, Tuhan sedang. Jadi ada Tuhan XL, L, M, S. Double XL. Oh, ada size-nya tuh. Jadi doa kalau saya mau kabul tergantung size-nya tuh, Pak. Size XL makin cepat kabulnya tuh. Akhirnya ketika Namrud ini dari keluar, masuk Nabi Ibrahim. Dihancurkan semuanya. Patung-patung yang kecil dihancurkan semuanya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Disisakan satu yang paling gede. Yang paling gede itu, Pak. Setelah dihancurkan, kapaknya tadi ataupun palunya tadi ditaruh di patung tadi itu. Akhirnya ini namanya strategi, Pak. Al-harbul khuda'ah. Apa namanya? Peperangan itu penuh dengan tipu muslihat. Akhirnya setelah Namrud ini pulang ke tempatnya, kaget dia, Pak. Melihat Tuhannya berantakan. Tuhannya hancur berantakan. Kok bisa ini? Siapa ini? Akhirnya Namrud mengerahkan yang namanya BIN. Tahu BIN, Mbak? Apa BIN? Badan Intelijen Namrud. Jangan salah. Badan Intelijen Namrud. Dikerahkan tuh. Dikerahkan. Akhirnya tahu katanya. Kemarin ada orang yang lihat katanya. Katanya nih, Mbak. Katanya Ibrahim masuk. Kata Namrud tadi, maaf raja, bukti belum ada, nggak apa-apa, tangkap dulu, bukti belakangan. Wah, raja yang zalim begitu, nangkap dulu bukti belakangan. Ditangkap akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Pak, diadili Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada kisah yang sering kita dengar, Nabi Ibrahim itu apa? Bilang bahasanya begini, bukan aneh, yang dia tuh. Bahasanya begini, Pak, dia. Sebelum begini dia, cuman nunjuknya ke patung. Nah, makanya ini, kejadian ini Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya nggak pernah bohong. Cuman ini tadi nih, cuman gara-gara ini tadi nih, satu ini doang. Padahal itu bukan bohong. Dia nunjuk itu tuh yang ngancurin. Maksudnya ini, cuman tunjuknya tadi ngadep ke patung. Nah, makanya di akhirat ketika Nabi Ibrahim dimintakan syafaat oleh manusia pada saat itu, katanya Ibrahim nggak sanggup minta pertolongan, nggak sanggup, malu katanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa malu? Karena pernah sekali berbohong kepada Allah Subhanahu, berbohong di dalam hidupnya sekali. Tidak berapa kali? Nabi Ibrahim sekali bohong, malu, minta ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Ibrahim, mungkin yang gede nih, kalau bahasa kita nih, mungkin yang gede iseng, gabut tuh, nggak ada kerjaan. Yang kecil pada dipantek-pantekin. Marah, Pak. Namrud tadi. Marah sambil ketawa. Kata Namrud, Ibrahim, kalau bahasa kita nih, Pak, ente gila. Nggak mungkin nih patung bisa ngampak-ngampakin, bisa ngancurin ini tadi. Kata Namrud itu deh. Nabi Ibrahim cerdas. Yang namanya Nabi kan pasti koponah, pasti cerdas. Kata Nabi Ibrahim, sekarang siapa yang gila? Udah tahu kagak gerak masih disembah. Sudah tahu kagak gerak masih disembah. Marah Namrud, Pak. Sampai akhirnya kejadian Nabi Ibrahim dibakar. Nah, setelah kejadian dibakar tersebut, Nabi Ibrahim singkat cerita pindah menikah lama dengan Siti Saroh, menikah dengan Siti Saroh lama nggak punya anak, Pak. Sampai umurnya ini sudah lanjut usia.
Nabi Ibrahim tadi tuh. Sampai akhirnya begini, Siti Sarah tadi melihat mungkin fisiknya sudah hampir tua, sudah memasuki umur. Kata Siti Sarah, mungkin janji Tuhanmu, janji Allah bukan berasal dari rahimku. Kata Siti Sarah tadi. Cobalah cari perempuan yang lain, nikah sama yang lain. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim langsung dikaruniai anak Nabi Allah Ismail. Nikah langsung hamil, Pak. Siti Sarah tambah cemburunya, Pak. Makanya Allah tahu. Akhirnya Allah pisahkan tuh. Siti Hajar Allah taruh di Mekah. Mekah zaman dulu, jangan kita bayangin zaman sekarang. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim bawa Siti Hajar dan anaknya Ismail ke satu tempat. Ngikutin perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang ngikutin Google Map tuh, Pak. 300 meter belok kanan, 300 meter belok kiri. Anda sudah di titik. Pas lihat di titik gersang. Kagak ada apa-apa. Kagak ada apa-apa, Pak. Warung, jangan keluar. Pohonan aja kagak ada. Gersang sama sekali. Itu. Nah, syaratnya Nabi Ibrahim nggak boleh ngomong. Taruh tuh bininya tadi di situ. Taruh. Setelah ditaruh, Siti Hajar dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam yang pada saat itu belum nyampe umur 1 tahun. Ditaruh sama makanan dan minuman. Balik badan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Balik badan. Ngapain? Ninggalin Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kaget Siti Hajar, Pak. Kalau bahasa kita, wah, gue ditinggalin tempat beginian. Gak ada apa-apa, warung kagak ada, ini kagak ada, gersang sama sekali. Tapi lihat perkataan Siti Hajar, Pak. Perkataan Siti Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berbalik badan untuk meninggalkan daripada Siti Hajar, dipanggil sama Siti Hajar, wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak ngomong sama sekali, Pak. Syaratnya nggak boleh ngomong. Akhirnya kata Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim kagak ngomong, cuma ngangguk. Ngomong kan kagak boleh. Bolehnya ngang? Boleh ngang? Kata Siti Hajar, idzan la yudayyi'una. Jika begitu, jika memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Coba boleh nanti Pak tes pulang ke rumah, bininya begitu, tinggalin, jangan kasih duit. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita akhirnya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah mempunyai anak lagi, Nabi Allah Ishaq alaihissalam, datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lagi cinta-cintanya kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah perintahkan, Allah menguji. Kalau bahasanya Allah cemburu. Jangan sampai ada sesuatu yang lain yang ada di dalam hati seorang makhluk melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan kagak, Pak. Kita ini cinta sama Allah setengah-setengah. Kita cinta sama Allah kalau lagi dapat musibah. Kita bisa istighfar kalau seandainya kita kepleset, astagfirullahaladzim, baru tuh. Kehilangan duit, ya Allah. Sakit rada lamaan dikit, pengen ke masjid, kemarin mana? Nabi Allah Ibrahim cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan perintah untuk mengorbankan daripada orang yang paling dicintai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya itu tergambar, Pak, di dalam rangkaian ibadah haji itu, Pak. Kejadian-kejadian daripada yang terjadi di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Allah itu terkadang
menguji daripada hambanya yang imannya tadi sudah mantap, Pak, sudah tinggi. Allah itu menguji sampai titik terakhir. Jadi jangan kita kira Nabi Allah Ismail alaihissalam Allah ganti dengan kibas, dengan kambing ketika dibawa. Bukan. Nabi Ismail itu sudah dibaringkan di atas batu, sudah diikat. Ini pisau sudah nempel, udah berkali-kali begini. Nggak mempan, diganti lagi pisau nggak mempan. Uji. Ya kalau seandainya lagi dibawa langsung diganti, enggak istimewa. Belum. Begitupun ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa, memang Nabi Musa tahu kalau seandainya Nabi Musa diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat membelah lautan, enggak tahu. Allah cuma perintahkan lewat sini, lewat sini, lewat sini, tahu depan lautan. Nabi Musa, depan lautan. Di belakang Bani Israel pada ngomel, Musa bagaimana? Katanya mau nyelamatin. Ini sama aja, depan mati, belakang mati. Depan lautan, belakang Fir'aun. Depan mati, belakang mati. Itu Nabi Allah Musa, Pak. Keringat dingin, Pak. Nabi Musa. Makanya kita nih, Nabi Musa diberikan, semua Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita bilang hati-hati sama orang di zaman sekarang. Ada seorang nabi yang semasa hidupnya bahkan nanti di akhirat itu tidak mempunyai umat, Pak. Nabi siapa? Sam'un. Kalau bahasa kita Syamsun. Kalau bahasa orang Kulon Simpson. Tapi bukan yang dicabut bulu peteknya lemes, bukan. Memang ada. Ini nanti cikal bakalnya daripada Lailatul Qadar. Nabi Samsun ini. Itu di akhirat, Pak, kagak punya yang namanya pengikut. Umat satu pun kagak ada. Nabi Samsun. Bandingannya dengan Dajjal. Dajjal itu nanti di akhir zaman pengikutnya banyak. Ya kalau seandainya barometer kita dengan pengikut, berarti lebih afdol Dajjal sama Samsun, sama Nabi Samsun. Kenapa Dajjal pengikutnya bisa banyak? Bukan karena keanehan yang ditimbulkan oleh Dajjal, tapi Dajjal berani menjanjikan sorga kepada orang-orang yang mengikuti daripada Dajjal. Makanya kalau seandainya ada orang oknum, orang-orang Islam yang sebagai oknum yang berani menjanjikan sorga dengan mengikutinya, hati-hati itu sales Dajjal. Ya sekarang Tauban. Tauban ini merupakan abdi dalamnya Nabi Muhammad SAW. Tauban ini pernah ditawari oleh Rasulullah SAW. Ya Tauban, minta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Tauban tadi minta, ya Rasulullah, jadikan aku pendampingmu di sorga. Kata Rasulullah, sorga bukan urusan aneh. Kalau bahasa kita nih, Pak, sorga bukan urusan aneh. Walaupun ada 10 sahabat yang dijanjikan masuk sorga, itu janjinya bukan dari Rasulullah, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad, maka bantulah dirimu agar bisa masuk ke dalam sorga bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Nabi Musa begitu tadi sampai detik terakhir, Pak. Begitu Allah itu kalau seandainya cinta terhadap hambanya, semakin banyak ujian di dalam hidupnya. Tapi ukur juga ukuran kita. Kalau seandainya orangnya baik-baik, sholatnya rajin, nggak pernah maksiat, adalah sedikit dosanya tadi. Ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya cobaan, namanya ujian. Yang namanya ujian untuk meningkatkan manusia tersebut ke level berikutnya. Biasakan anak sekolah itu, Pak, kalau ikut ujian berarti apa? Kelas. Kalau seandainya ada orang yang imbang nih, kadang maksiat, kadang taat. Kalau bahasa zaman dulu mah STMJ. Berarti STMJ, Pak. Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat ya setengah-setengah. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ujian. Sholat jarang, sholat kadang-kadang. Maksiat ya ada.
Ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allah lagi nguji aneh. Siapa yang nguji? Kagak ikut belajar, pengen ikut ujian, kagak masuk. Gitu. Makanya Allah untuk melihat bagaimana kecintaan seorang hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah mengambil sesuatu apa yang paling dicintai oleh hamba tersebut. Untuk apa? Menguji, mengetes bagaimana kadar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tergambar di kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya Pak, sebetulnya kalau seandainya kita lihat lebih afdol mana? Lebih afdol mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Hah? Kok ramean Idul Fitri? Oh, soalnya THR kagak turun kalau Idul Adha. Dulu nih kita dapat dari kita punya injit nih, dia punya Habib nih, abahnya Habib Ibrahim, Habib Muhammad nih. Kalau bilang, kata Habib itu dulu yang paling afdol itu Idul Adha. Yang paling afdol itu Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Adha itu menggambarkan bagaimana pengorbanan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih berat mengorbankan, Pak, lebih berat berkorban daripada memaafkan. Kalau Idul Fitri kan cuma maafan tuh. Ketemu salaman, maafin ya, maafin. Udah kelar. Tapi kalau berkorban ini yang paling berat. Makanya kita bisa menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkorban dengan apa yang kita punya. Yang punya duit, maka berkorbanlah dengan duitnya. Yang punya tenaga, maka berkorbanlah dengan tenaganya. Yang punya ilmu, maka berkorbanlah dengan ilmunya. Yang nggak punya apa-apa, maka berkorbanlah dengan diemnya. Tuh, itu tuh. Diem aja tuh udah pahala. Kadang-kadang duit sudah kagak ada. Duit kagak nyumbang, tenaga juga kagak ada, ilmu apa lagi, tapi komentar paling kenceng. Pakai diem aja itu dapat pahala. Jadi Idul Adha ini menggambarkan bagaimana pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca sedikit satu hadis di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiatnya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antaranya, ya Aliyu, man at'ama musliman. Barang siapa yang memberikan makan terhadap muslim. Ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Aliyu, man at'ama musliman. Barang siapa yang memberikan makanan terhadap orang muslim. Binti bin nafsi, dengan ikhlas, dengan sukarela. Dengan sukarela. Makanya Pak, makanan dari orang baik itu dawa. To'amus sahih dawaun. Mau lagi to'amu. Kalau to'amul bahil daun. Kalau makanan dari orang pelit, itu bisa jadi penyakit. Hati-hati tuh, habis makan, waduh, kok enak kayak perutnya ya. Tuh orang tadi ngasih kita makan sambil berutuk. Oh, ini orang minta lagi duit tinggal segini. Nah, kalau orang baik nih, orang dermawan nih, Pak, memberikan makanan kepada kita, itu bisa jadi obat untuk kita. Kemudian, man at'ama musliman, barang siapa yang memberikan makan terhadap orang muslim, bitibin nafsi, dengan sukarela, dengan ikhlas, maka kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut yang memberikan makan terhadap muslim dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan 1000 kali lipat kebaikan. Kembali lagi nih kepada Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim ini yang pertama kali membangun Ka'bah itu siapa, Pak? Nabi Ibrahim itu cuman Nabi yang kembali membangun, bukan membangun, yang membangun kembali daripada Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini hancur, hilang setelah daripada peristiwa banjir bandang di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi makanya kalimatnya Allah ditinggikan kembali. Itu dibangun ulang, dibangun kembali oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, Pak. Ka'bah itu ada berapa sisi? Ada Ka'bah, ada 4. Kan bentuknya kotak begitu.
bentuknya kotak. Nah, ada 4 sisi daripada Ka'bah. Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah selesai, kemudian sholat di setiap sisinya 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Ada di sini yang pernah sholat 1000 rakaat? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Mungkin boleh nanti dites sholat 1000 rakaat. Tapi tadi itu jangan kebanyakan ibadah ya Pak. Makanya di dalam riwayat itu Nabi nggak pernah ngomelin orang ibadah yang sedikit Pak, nggak pernah. Tapi ibadah yang kebanyakan diomelin sama Nabi. Makanya di dalam kitab Majarur Robih ada seorang sahabat yang diomelin sama Nabi gara-gara puasanya. Jadi setiap hari diomelin, nggak boleh. Pilih mau puasa Daud, mau puasa Senin Kemis, mau puasa bulanan, apa mau puasa tahunan. Ini puasa sunnah Begitupun yang terjadi kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami sholat dengan membaca surah yang panjang. Ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi belum pernah ada riwayat Nabi Muhammad menegur seorang imam yang baca kulhu. Belum pernah ada. Belum pernah. Tapi yang kepanjangan ditegur sama Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu tadi. Untuk kapasitas kita Pak. Yang lebih baik itu yang paling afdal ada mudawamah. Istiqomah. Nggak apa-apa sehari kalau seandainya bisa 1 juz alhamdulillah. Yang penting terus. Daripada ada yang baca sehari 1 Quran khatam, buka kembali tahun depan. Jangan. Lebih baik sehari 1 juz. Itu. Nah, Nabi Allah Ibrahim AS setelah membangun Ka'bah, beliau sholat di setiap sisinya sebanyak 1000 rakaat. 1000 berapa? 4. Setelah itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, adakah amalan ataupun perbuatan yang lebih afdal dari yang aku lakukan pada saat ini? Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Ibrahim, makanan yang masuk, ada perbuatan yang lebih afdal dari yang engkau lakukan pada saat ini. Apa? Perbuatan tersebut adalah makanan yang masuk ke tenggorokan saudaramu yang membuatnya kenyang sehingga orang tersebut bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau saat ini belum bisa sholat 4000 rakaat Pak, rajin-rajin ngasih makan. Dengan syarat tuh orang tadi rajin ibadah. Secara tidak langsung apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan oleh orang tersebut, maka kita pun mendapatkan pahala. Allah lipat gandakan daripada kebaikan untuk orang tersebut. Wa maha anhu alfa alfi sayiatin. Dan Allah akan menghapus 1000 kali lipat. Kalau 1000 kali lipat ini kan 1000 kali 1000 berapa tuh? 1000 kali 1000 1 juta. 1000 kali 1000 berarti 1 juta. Maka Allah akan hapuskan. Allah akan hapuskan sayi'ah. Makanya sebagian ulama itu berpendapat kan kalau di dalam bahasa itu kan kalau kita kan nyebutnya dosa. Dosa itu kalau dari segi bahasa ada yang disebut sebagai dzunub, ada lagi yang disebut sebagai sayi'ah. Kalau dzunub ini sebagian dari ulama mengatakan dzunub ini yang berkaitan dengan minal kabair. Daripada dosa-dosa besar. Dosa besar itu hanya bisa dihapuskan labud bitaubah. Wajib menghilangkan kabair, dosa besar tersebut hanya bisa dihilangkan dengan taubat. Nah, dosa kecil nih Pak. Kita kan sering nih dosa kecil. Kalau dosa besar insya Allah kita kagak pernah melakukan. Dosa kecil nih. Kadang-kadang mata ngelihat yang seksi. Itu udah dosa tuh. Udah dosa. Kadang kita ngelihat yang jelek juga jadi dosa. Tuh orang jelek banget mukanya. Kita ngelihat yang cakep dosa, ngelihat yang jelek juga dosa. Oh, tuh orang ya hidungnya udah kayak perumahan klaster. Tuh orang hitam banget, udah kayak Hajar Aswad. Ngelihat yang cakep dosa. Nah ini namanya sayi'ah Pak. Sayi'ah itu kesalahan yang tanpa kita sadari kita melakukan. Nah ini bisa dihilangkan tuh. Allah akan hapus
sayiat tadi, dosa-dosa kecil tadi, dengan kita memberikan makan terhadap muslim secara ikhlas. Secara ikhlas. Kemudian lagi apa? Wa rafa'an lahu alfa darajatin. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang tersebut sebanyak 1000 tingkatan. Makanya guru kita nih, Sayyidul Walid Al-Habib Ahmad bin Hasan Fadak, di Bekasi itu, Pak. Beliau itu kalau seandainya kita ketemu nih, satu kata yang senantiasa ditanyakan oleh beliau, sudah makan belum? Sudah makan belum? Itu yang ditanyakan oleh beliau. Sudah makan belum? Dikasih makan orang, Pak. Tidak kan kadang-kadang yang penting kita kenyang, orang lain lapar, bodoh amat. Satu lagi sekarang ini penyakit yang terjadi di zaman sekarang, upload doang tanpa membagi. Update status doang, upload di media sosial, nggak tahu di situ ada temennya yang lagi kagak punya duit, lapar, miskin, ngelihat sate campur sop, padahal udah di like nih, kagak sadar juga nih orang nih. Hati-hati tuh, Pak. Jadi orang yang memberikan makan terhadap muslim yang lainnya, Allah akan berikan 1000 kali lipat kebaikan. Kemudian Allah akan hapus 1000 kali lipat daripada dosanya, dan Allah angkat 1000 derajat bagi orang tersebut. Nah, insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita semua Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang kaya semuanya, insya Allah. Rezekinya semuanya banyak, insya Allah. Digunakan untuk memberi dan membantu kepada saudara kita yang kekurangan. Insya Allah semua yang hadir di sini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan panjang umur, sehat wal afiat, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin.